Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan masih belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik, seorang penyanyi dangdut, Ifni Lana. Selamat malam. Selamat malam, Kak Bayu. Ifni, katanya benar kamu pernah punya konflik dengan teman kerja kamu. Betul sekali. Gimana Kak Bayu. ceritanya? Jadi ceritanya itu saya dan beliau itu kerja, kita udah jadi rekan kerja itu udah lama banget, udah bertahun-tahun. Terus tiba-tiba ada kayak suatu kejadian di mana tiba-tiba kayak aku kok nggak boleh nih berhubungan sama ini orang. Beliau itu melarang saya untuk menghubungi orang ini. Berarti apa gimana ya? Si cewek ini tidak boleh aku berhubungan dengan seseorang. Klien, iya klien ini dengan berbagai macam alasan. Cuma yang bikin saya makin penasaran kenapa sih nggak boleh banget gitu. Akhirnya pada saat itu aku kayak ya udahlah ini kan klien ya, istilahnya kita menyambung tali silaturahmi nggak masalah gitu. Aku menghubungi beliau, terus habis itu beliau tanya ke saya, Ifni gimana mobilnya udah beres belum? Saya bingung dong, emang ada apa ya dengan mobil saya? Saya merasa tidak pernah ada masalah dengan mobil saya. Terus klien saya itu ngomong, katanya mobilnya rusak, ditabrak dari belakang dan kemarin katanya butuh uang. Loh, siapa yang bicara seperti itu? Maaf Bapak, siapa yang berbicara seperti itu? Aku tanya kayak gitu. Terus yang ngomong adalah mantan rekan kerja saya itu. Kebetulan dia dulu adalah kalau bisa dibilang manajer personal saya. Terus saya tanya, kira-kira berapa uangnya yang sudah ditransfer? Saya tanya seperti itu. Nominalnya sekian juta. Terus apa saja yang udah dikasih? Dan itu katanya untuk saya, semuanya untuk saya. Padahal saya sama sekali tidak pernah menerima uang ataupun barang dari bapak tersebut. Akhirnya dikonfrontir ke Akhirnya orang. saya tanya langsung ke mantan manajer saya. Awalnya tidak ngaku, Mas Bayu. Bahkan cenderung kayak seperti mau mengadu domba. Oke. Terus akhirnya Baik. saya capture WA-nya, saya kirimkan ke beliau. Tapi kelanjutannya adalah si mantan manajer saya ini malah menjelek-jelekan saya. Aduh, mudah-mudahan Ifni selesai sampai di sini kali ya. Bulan baik ini Makanya semuanya selesai, bisa baik-baik aja, sama-sama melanjutkan hidup masing-masing tanpa harus memiliki rasa kesel dan juga konflik yang berkepanjangan ya. Ifni, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku dicampakkan oleh ibunya sendiri dari lahir. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wanda. Adek. Mas, ini tolong Bang Waji, tolong diangkat dulu deh, dikeluarin dulu deh. Dikeluarin dulu deh. Tolong diangkat, dikeluarin dulu. Digotong. Mbak. Iya, dulu deh. Ini kenapa, Mbak? Hah? Screen. Ini siapa partisipannya mana? Tadi namanya Wanda siapa? Wanda yang kita kasih nama partisipan yang Wanda yang ini? Ini Wanda. Ini ibu siapanya? Saya sebenarnya tante. Tantenya? Iya, tapi yang ngurus dia dari bayi. Oh, datang ke sini sama Wanda. Emang tadinya mau masuk berdua? Iya. Oke, bisa duduk nggak? Bisa duduk, pingsan. Hah? Ini perlu waktu deh nih. Adek itu nggak apa sih, minyak Minyak putih angin. atau Iya, apa minyak kayak angin. buat itu. Gimana, ini mau dilanjut apa nggak nih? Tetap jalan. Tetap jalan. Ibu bisa masuk jelasin ke dalam cerita apa yang terjadi sebenarnya? Sambil nunggu ini siuman. Bisa, Oke, kita lanjut. maaf. Bisa dilanjutin katanya? Lanjut aja. Masuk dalam Ibu. Ayo Mbak, nih. Nanti
kalau misalnya udah bangun kabarin. Ini dikasih minyak angin deh. Ibu silakan duduk di sebelah sini. Mbak, itu tuh tadi Wanda. Mbak sendiri nama asli siapa? Siapa? Oke, saya ganti dengan nama samaran ya. Ganti dengan Mila. Ya. Oke. Oke. Mbak Mila. Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi Mbak Wanda pingsan tuh kenapa ya? Dia lagi sakit kondisinya atau gimana sebenarnya? Iya mas, Heeh. dia sebenarnya tuh ngerasa ya pelukan dari nggak usah makasih ya. Kan Iya, pelukan memang kami ibu saya kandung. iya saya sebenarnya tantenya. Saya itu tantenya Wanda. Heeh. Wanda itu jadi kakak ceritanya begini mas ya, kakak saya tuh menikah, terus ditinggal kabur sama suaminya. Di saat dia tuh posisi hamil gitu. Saya juga nggak tahu permasalahan gimana, kita namanya rumah tangga ya gitu. Itu berkali-kali dia tuh menganggap janin yang ada dalam kandungannya itu bayi sial, pembawa sial gitu loh. Jadi itu tidak diinginkan sama sekali karena sejak hamil itu suaminya kabur, terus berbagai macam ya masalah lah yang dia hadapin oleh kakak saya itu. Sejak hamil itu. Ya, terus saya itu ini melarang jangan sampai di ini. Sebenarnya udah digugurkan, udah berkali-kali. Tapi ternyata kandungannya itu kuat gitu loh. Akhirnya setelah lahir saya yang ngurus semuanya itu saya, dan kakak saya tuh udah nggak mau tahu. Memang kami tuh kumpul satu rumah ya. Oh, tinggal di rumah yang sama Iya, juga, Mbak? karena saya tergantung juga sama kakak saya. Biaya hidup saya juga tergantung karena saya juga gak ini gitu sampai Oke, tapi suaminya sampai sekarang nggak ada? nggak ada kakak Oke, saya, terus? suaminya nggak ada. Terus jadi saya tuh yang ngurus Wanda itu dari kecil, dari masih orok lah. Semuanya itu saya semua yang ngurus. Kakak saya tuh hanya beri uang saya tuh sebulannya buat dia sendiri juga nggak cukup gitu loh. Sampai saya tuh berkorban, saya tuh sampai ngurusin dia sampai saya sendiri juga nggak mau nikah sampai gitu loh. Tapi sampai besar sekarang hubungan Wanda dengan ibunya seperti apa? Ketemu juga nggak ini mas, Nggak ibunya teguran. pergi nggak teguran, nggak ini, kayak asing aja sebenarnya. Jadi kayak nggak dianggap ada begitu? Kayak nggak dianggap ada sama sekali, dan emang itu nggak diarepin gitu loh. Gimana sih kalau anak nggak diarepin gitu loh. Iya. Terus dia tuh belakangan ini kan sering pingsan, sering mual, sering ini. Ini udah lama? Iya, udah lama itu mas. Kondisi seperti ini maksudnya Udah sering banget pingsan. udah bangun? Boleh dibawa sini tolong? Thank you Bang Oji. Udah sering banget pingsan. Saya tuh browsing. Saya bawa ke dokter, uang dari ibunya juga hanya seberapa sih, nggak cukup. Dokter udah Kata sempat. dokter apa? Secara medis apa hasil? Saya nggak tahu dia? namanya apa ya. Aduh, ada drum saya juga nggak ngerti deh mas namanya itu apa. Oke. Ya Saya udah. lupa. Kita coba aja ngobrol ya. Sebenarnya gimana sih kondisi apa yang dirasain? Mbak Mila boleh ke sebelah sana sebentar. Ada klipon lagi nggak untuk tantenya, untuk Mbak Wanda? Boleh satu lagi ya. Pasang lagi Bang Oji, Mas Doni. Thank you. Selamat malam Mbak Wanda. Iya, Mbak Wanda yakin ini bisa kuat untuk melanjutin? insya Allah. Kalau misalnya emang nggak kuat, perlu penanganan medis, perlu ke rumah sakit, nggak apa-apa kita antar ke rumah sakit. Nggak perlu. Serius, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bukan kejadian pertama kali seperti ini ya? Bukan. Aku sering banget pingsan. Aku pun nggak tahu sih penyakit apa yang aku rasain. Gimana aku nggak mau pergi dari sini. Aku pengen stay di sini karena susah payah. Aku pengen di sini, pengen ketemu sama mama aku. Pengen dapat pelukan dari ibu kandungnya, Mas. Hanya dipeluk aja deh, diakuin bahwa dia itu anak yang dia lahirkan. Hanya dipeluk aja deh, diakuin bahwa dia itu anak yang dia lahirkan. Selama ini kan dia selalu sama saya, dia tuh merindukan bukan dari ibunya. Saya tuh takut kenapa-napa karena saya lihat dia di browsing itu, dia penyakit dia tuh Ini cukup kayaknya serius, ya? fatal loh Mas. Saya tuh takut aja, berikanlah kesempatan lah gitu loh pada Ibunya belum tahu soal belum. Saya minta ibunya tuh biar berikan kesempatan pelukan ke anak kandungnya gitu loh. Biar bagaimanapun kan gak ada bekas anak.
permasalahan dia dengan suaminya kan itu hanya permasalahan orang tua. Jangan sampai anaknya dijadikan korban seperti ini gitu loh. Baik, Mbak Mila dan Mbak Wanda, kita akan coba bantu semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi dan mudah-mudahan harapan untuk bisa hubungannya baik-baik aja dengan ibu kandungnya. Amin. Setelah malam hari ini bisa terwujud. Amin. Sebelumnya kami akan ajak Mbak Wanda dan Mbak Mila untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wanda dengan tanggal lahir 15 September 1993 dan mendiami nomor rumah 37. Sosok wanita yang ceria dan selalu berjuang keras untuk mencapai apa yang ia mau. Tetapi di sini saya melihat di balik keceriaannya ada satu kesedihan yang mendalam. Entah mengapa saya merasakan adanya sebuah keinginan yang belum tersampaikan saat ini. Masalah yang ia rasakan akan terus masuk ke dalam pikirannya hingga akan merusak jiwanya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yang namanya Wanda. Oke. Mbak Wanda lahir tanggal 15 bulan 9 1993 dan nomor rumah 37. Wanda ini datang bersama tantenya, Oke. yaitu Mbak Mila. Dan mereka ini tinggal satu rumah sama ibunya. Dan selama ini Wanda diurus oleh tantenya ini, Oke. oleh Mbak Mila ini. Karena sejak dalam kandungan, ibunya Wanda itu seperti seolah-olah tidak menginginkan hadirnya Wanda ke dunia. Coba untuk dihilangkan, lalu dipukul-pukul, dan bahkan ya beberapa kali ibunya Wanda ini merasa kehadiran Wanda ini justru membawa sial dan masalah. Karena Oke. memang sejak hamil, suaminya jadi pergi meninggalkan, lalu banyak masalah dihadapi. Nah, sampai sebesar ini hubungan dengan ibunya benar-benar tidak baik. Oke. Jadi seperti nggak dianggap ada gitu Wanda. Tapi si Wandanya pun Wandanya tahu apa namanya nomor telepon ibunya, alamatnya di mana. Mereka dan tinggal segala serumah. macam. Mereka tinggal semua. Mereka tinggal serumah. Ibunya sekarang ada di mana? Ya gitu, pergi saya juga nggak tahu kan, saya cuma Oke. ngurus Wanda aja. Dia sebenarnya tinggal serumah tapi nggak tahu kalau kita hadirkan ibunya ke sini gimana, Roy? Bagus juga idenya Nggak apa-apa. dihadirkan di sini. Namun saya hanya berharap tidak ada semacam kayak konflik yang berlebihan gitu, yang mengadu kayak semacam debat kusir atau something Iya, kayak jadi malah memperbesar gitu, masalah malah gitu ya. memperbesar masalah. Apalagi di bulan suci ini kan kita harus membina silaturahmi lebih baik lagi kan. Iya. Saya lihat siapa namanya Wanda menderita sakit. Iya. Tadi begitu datang soal langsung pingsan. Iya, tadi saya sempat mendengar ada suara gaduh dan pingsan ya. Penyakitnya tergolong langka sebenarnya kalau saya lihat di sini, dysautonom. Kan? Iya pernah. Dysautonom. Saya lupa ada gitu loh. Saya Jadi lihat-lihat itu waktu namanya. browsing, iya. Soalnya kan kok ini anak kenapa gitu. Cuma saya lupa apa namanya sih gitu loh. Saya susah juga kan karena saya juga bukan orang kedokteran, saya juga Iya. nggak ngerti lah gitu. Jadi dysautonom ini adalah penyakit yang tak tampak kalau bisa dibilang. Nah, gejalanya ini dysautonom itu seperti vertigo, kelelahan yang berlebihan, dan itu menyerang sistem saraf otonom sehingga dia bisa kehilangan keseimbangan tiba-tiba, kebanyakan pingsan, Iya, iya. tiba-tiba. Terus juga kalau gejalanya juga aus yang berlebihan. Nah, yang paling lucunya di sini adalah ini adalah penyakit tak tampak atau penyakit jarang. Nah, kemudian dysautonom ini banyakan menyerang wanita, remaja, gitu. Jadi saya boleh nanya nggak, si Mbak Wanda remaja sering pingsan nggak? Iya. Iya, sering pingsan kan? Sering pingsan. Dan bolak-balik pingsan itu. Nah, keseimbangannya terganggu.
Seperti itu loh Ini penjelasannya. penyebabnya apa sih sebenarnya? Karena psikologis atau kondisi psikisnya badannya? Sebenarnya di sini tuh terkait juga dysautonom ini sebenarnya bukan dari psikologis juga, tapi lebih ke arah Fisiknya, medis dan fisik Oke. yang enggak ini loh, enggak kuat. Kalau memang tidak tertangani dengan baik, biasanya si Mbak Wanda ya selalu berulang-ulang seperti itu. Berarti ini penyakit serius, ibunya udah tahu belum? Nggak tahu, Mas. Dan you know what, Bayu, penyakit ini dari 1 sampai 1 juta orang, itu 10 orang mengalami gejala seperti ini dan dampaknya bisa berbahaya. Artinya, kamu ngerti kan dampak Dari 1 berbahaya juta. itu apa? Ya bisa. Ya. Going to... Bisa Ya saya takutnya fatal. dia fatal gitu aja udah. Oke, Ibu gini ya. Saya rasa ya kalau tadi harapannya datang ke sini adalah untuk bisa mendapatkan pelukan ibunda. Ibunya harus tahu soal ini. Mau nggak ditelepon ibunya untuk datang ke sini? Saya juga nggak tahu. Mungkin masnya bisa bantu teleponin, ada kok Nggak apa-apa, nomornya. Roy aja nanti Ya, ngomong boleh, atau boleh. saya ngomong atau ibu yang ngomong. Ada nomor telepon Ada, nih? saya ambil dulu di belakang. Boleh, silakan minta mic WHM, minta tolong WHM. Mas dan ibu tolong diambil handphonenya, boleh kita telepon ya ibunya, Sebentar, kita Dede. minta datang ya. Ya silakan ibu. Kak Wanda, maaf sebelumnya. Berarti walaupun satu rumah itu nggak pernah komunikasi sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Walaupun aku negur sama mama nggak pernah jawab pertanyaanku. Contoh kalau misalkan dia mau jalan kemana, aku tanya, mama mau kemana? Dia nggak pernah mau jawab. Dia melengos gitu aja. Kadang-kadang aku merasa sedih banget. Aku sebenarnya anaknya apa bukan sih, nggak Dari pernah dulu? dianggap dari kecil. Sebenarnya ya, saya mau kasih tahu kamu, tapi kamu jangan tersinggung atau sedih ya. Dari pengamatan saya, dari penerawangan saya melihat Mbak Wanda adalah anak yang ingin digugurkan. Iya betul. Sudah Betul ya? berkali-kali. Saya yang mencegah. Sudah berkali-kali dia, karena dia kakak saya tuh menganggap dia tuh bayi sial. Iya. Pembawa sial gitu. Saya Jadi merasa- semua sejak hamil ini permasalahan banyak bertubi-tubi datang ke kakak saya. Betul. Jadi sebenarnya Wanda itu anak yang tidak diinginkan lah, ibarat katanya. Jadi Kenapa tante nggak pernah bilang sama aku kalau aku bukan anak yang diinginkan? Nggak pernah tante. jangan Saya dong. hanya mau merawat kamu dengan baik aja. Kenapa nggak pernah bilang sama aku selama ini? Lagi ini soalnya kalau misalnya bilang Iya. dalam kondisi Bapak juga sakit nggak kayak tegang gini, ucapan- itu utarakan akan nggak tambah tegang. parah. Iya. Oh jadi kayak Ini alasannya yakin mama kan? kayak gitu. Nggak ada orang tua Bukan yang anak seperti yang itu. diinginkan. Pasti kehadiran anak adalah satu jadi kebahagiaan kok. Itu adalah satu kebahagiaan ya, sabar ya Wanda ya. Ini kita coba Tapi telepon ya. sedih sih, Bay, anak yang tadi inginkan. Ya. Makanya mudah-mudahan malam hari ini konfliknya bisa selesai, masalahnya bisa selesai, Wanda bisa bahagia karena kan serumah tapi nggak teguran, apalagi sama ibu sendiri dan itu sudah lama lagi, berarti hampir Gimana seumur kalau hidup. kakak ngerasain jadi aku? Iya, Jadi iya. anak yang nggak diinginkan sama orang tua gimana? Iya, Rasanya tinggal satu rumah nggak pernah sama sekali kita berbicara sama Enggak, sekali. saya yakin sebenarnya dalam hati kecil seorang ibu yang udah berjuang melahirkan tetap bahagia dengan kehadiran anaknya. Ya Nggak sabar ya. mungkin. Coba kita coba datengin, kita hadirin malam ini boleh ditelepon Mbak Roy. Tapi boleh perasaanku bicara. kok firasatnya buruk ya. Entah kenapa saya ngerasain ada hal yang ibunya sudah siap belum ya? Kita telepon. Ini telepon kan? Iya. Kita Iya. telepon ntar dan kita nggak menghardik kan ya berarti kan? Ya, kamu coba ngajak ngomong ibunya kali ya. Ibunya siapa Baiklah. namanya? Ini kakak kalau Saya iya. Oke, yang mana yang ini ya? Iya, iya, iya. Pernah ngomong sama aku kalau mama nggak suka sama aku. Tante nggak tega Teleponnya. adek kalau ngomong seperti itu. Mama mau datang ke sini. Mudah-mudahan tante berharap mama mau datang ke sini. Adek sabar aja ya. Halo, halo. Ini saya Roy Kiyoshi. Iya, saya langsung aja ya to the point. Saya ingin mengundang ibu untuk datang ke studio sekarang karena ada beberapa yang ingin saya ngobrolin dengan ibu dan tentunya saya sangat berharap sekali ibu bisa datang pada malam hari ini. Untuk apa ya?
Ya kita diskusi bareng dan ada satu yang bisa kita selesaikan seperti itu. Jadi ibunya saya berharap bisa datang ke sini. Ini masih Roy Kiyoshi yang di TV itu ya? Iya, saya Roy Kiyoshi. Jadi ibunya bisa ya sekarang langsung datang. Saya ingin berbicara empat mata dengan ibunya juga. Aduh mas, saya lagi sibuk nih. Bagaimana ya? Gak apa-apa, segera kita tungguin kok. Sebentar aja. Pengen ngobrol. Aduh, penting banget ya emangnya ya? Penting banget, sangat penting banget. Aduh, gimana ya mas ya? Ini Saya lagi sibuk nih. ini Mbak, ini ibunya lagi di mana? Lagi di kerjaan saya. Udah cepetan naik ojek online, terus langsung ke sini sebentar. Saya mau ngomong ya, oke? Ya, saya tunggu ya. Ya, terima kasih ya, baik. Oke, ya udah. Tunggu ya mas ya. Oke, thank you.